Sidang Jemaat Tuhan. Selamat pagi dan Shalom. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Bunturanu, kami menyapa sidang jemaat yang ada di rumah merayakan Natal bersama keluarga masing-masing. Selamat bersukacita bersama keluarga merayakan Hari Natal 25 Desember 2020. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Mari kita muliakan Tuhan. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun
bagi orang mengasihannya. Amin. 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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita tunduk di hadirat-Nya, kita mengaku dosa. Dalam kerendahan hati kita menikmati anugerah pengampunan Tuhan. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah. Karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya. Datang mengakui segala perbuatan dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang mengaku dosa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kami pun mengaku, kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Betlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rinti dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan ampunilah kami ya Tuhan, dan dalam kekurangan lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewarta kebaikan-Mu, dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu.
Amin. Kita bersyukur atas pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 dan 6 kita nyanyikan. Kau ditebusnya dari kematian, Kau diberi mahkota yang gemilang, yaitu rahmat perjanjiannya. Kau dikenyangkannya dengan kebaikan, pembaruanmu dapat diandalkan dengan garuda waktu mudanya. Bagaikan Bapa sayang pada anak, Tuhan pun sayang pada yang mengharap. Anugerah perjanjian yang teguh sendiri, tahu betapa kita meraba-raba di gelap gulita, dan bahwa kita hanyalah debu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Kita aminkan kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang
teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang pertama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap dibacakan oleh sidang jemaat. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukaria. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Mari kita muliakan Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia, gemetar bumi pun gempar, lihat berseri tata kerubim, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Layak bagimu hormat dan syukur, maka menderu Kaulah yang kudus, namamu besar, hukummu benar. Kami memasyurkan hal yang Kau lakukan. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12, Ibrani pasal 1
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Setelah kita mempersiapkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sebagai sumber hikmat, sumber kuasa dan kemampuan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, berkuasalah dalam hati pikiran, bahkan dalam kehidupan kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu. Perdengarkanlah sabda-Mu, firman-Mu, berita sukacita Natal di hari Natal ini, sehingga kami dapat memaknai apa makna kehadiran Allah dalam wujud Yesus Kristus. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu untuk menghayati dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas hanya dimungkinkan atas perkenan dan kuasa Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, untuk bacaan yang pertama terambil dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengikatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, untuk tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Allah, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita
yang menghayati dan merenungkan firman Tuhan dalam perayaan Natal pada hari ini. Amin. Kures mangak puang tu kadami. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat merayakan dan memaknai Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Hari ini kita patut bersyukur dalam tuntunan dan bimbingan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menghayati karya dan perbuatan Allah bagi dunia, khususnya bagi kita umat manusia. Tema perenungan Natal kita pada tanggal 25 Desember hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam palungan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita memaknai kemuliaan Allah dalam peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba di dalam palungan. Berdasarkan pengungkapan beberapa perikop pembacaan kita hari ini, seperti Pemazmur 97, di mana pemazmur bersyukur, bergembira kepada Allah karena Allah ditempatkan sebagai Raja Agung. Berarti Allah sebagai Raja Agung berarti Dia menciptakan alam semesta dan sekaligus berkuasa atas ciptaannya. Saudara-saudara, dari pengakuan Yesaya, ini mewujudkan tentang janji Tuhan melalui Mesias. Kemuliaan Allah dalam palungan sungguh menjadi wujud kasih karunia dan kemurahan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan pun hendaknya hidup dalam kasih dan kelemah lembutan bagi semua orang. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini mengungkapkan tentang pengalaman hidup orang-orang yang beriman, khususnya di Ibrani pasal 12 ini mengungkapkan bagaimana puncak atau berita keselamatan itu yang bermuara pada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, sejalan dengan itu sikap yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya, yaitu hendaklah kita meluhurkan Yesus Kristus anak Allah, bahwa Dia adalah Nabi besar yang telah hadir, Dia adalah Nabi yang benar. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Kristus. Jika kita perhatikan pembacaan Injil Lukas ini dikaitkan dengan 3 bacaan lainnya, maka amat jelas terlihat keterhubungan antara bacaan perikop pada hari ini, yakni tentang kepastian karya penyelamatan Allah atas umatnya. Dalam Mazmur 97 menggambarkan bahwa Tuhan adalah Raja atas segenap kehidupan di muka bumi. Oleh sebab itu karya penyelamatan Allah pasti dinyatakan bagi umatnya.
Yesaya juga menjelaskan tentang kepastian karya penyelamatan Tuhan atas umatnya. Yerusalem akan dipulihkan kemasyurannya di bumi dan rakyatnya juga akan menikmati gandum dan anggur yang mereka hasilkan. Sementara Injil Lukas menekankan tentang tokoh yang mengungkapkan dan menyampaikan tentang kelahiran Yesus. Dan siapa-siapa yang menyaksikan dan berperan di situ, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya adalah disaksikan oleh para gembala. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus. Dari perenungan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan. Pertama, bahwa kita selaku umat secara khusus sebagai bangsa Indonesia, sering kita mendengar kita ini biasa menyebut diri sebagai bangsa pejuang. Artinya apa makna dari ungkapan ini? Ini mau menggambarkan bagi kita bahwa seberat apapun yang kita hadapi, kita tetap memberi diri untuk berproses demi sebuah perjuangan. Dan harapan kita adalah bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Atas perkenan Tuhan, Tuhan membentuk pribadi kita. Dan sekaligus juga tujuan utama kita adalah menghaturkan segalanya kepada Dia yang bertahta di tahta kemuliaan yang kekal dan kudus. Sampai pada tahap sempurna, itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, para pelayan Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita renungkan dalam perayaan Natal hari ini adalah yang perlu kita garis bawahi, bahwa mestilah kita terus atau tetap berjuang. Artinya kita tetap berbuat yang terbaik, berbuat yang terindah dan yang tercantik. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita berjuang, ketika kita berbuat, tentunya dalam hal ini terkait dengan masalah kemanusiaan kita, hendaklah kita secara proporsional kita tempatkan pada ranah kemanusiaan. Walaupun kita menyadari bahwa kita tidak terlepas dari berbagai ranah yang ada di sekitar kita, ranah politik, dan masih banyak lagi urusan-urusan lainnya. Tetapi dalam hal ini, kita tetap menunjukkan panggilan kita dengan hati nurani yang murni. Berarti kita harus bijak. Segala sesuatu yang kita lakukan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, hal berikut yang kita renungkan dan maknai dalam perayaan Natal adalah kita selalu mengupayakan sesuatu yang positif. Karena itu adalah merupakan ciri khas kehidupan atau predikat kita sebagai anak-anak Allah atau orang kudus, sebagai pelayan Allah. Bahkan kita semua menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Sekiranya proses penggemblengan masih sedang berlangsung pada kita, marilah kita memaknai dan mengaminkan proses itu menjadi bagian atau pembentukan kepribadian yang tentunya berlangsung secara istimewa. Artinya tidak seorang anak disiplin begitu khusus sehingga prestasi puncaknya tidak mencemarkan Sang Bapa, melainkan justru memuliakan nama Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal berikut yang kita maknai dalam merayakan Natal di tanggal 25 hari ini. Betapa pentingnya kita mendisiplinkan diri itu menjadi sebuah proses yang khusus. Umat Tuhan bukanlah sembarang pelayan. Walaupun umat Tuhan bergiat melayaninya layaknya para malaikat sedang melayani Sang Maha Kudus. Namun saudara-saudara, mentalitas pelayanan yang bersungguh-sungguh itu harus mencerminkan mentalitas kita seorang anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kesungguhan hati menerima tugas dan terus berjuang menyukseskannya, itu adalah bukti mutu yang dimiliki oleh seorang anak-anak Allah. Sebab dia melakukannya bukan semata-mata tertuju bagi kesejahteraan, tetapi lebih mulia dari kesejahteraan, yakni kemuliaan Tuhan. Seluruh bakti kita ditujukan kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, hal berikut kita maknai dalam perayaan Natal hari ini. Apa yang terbaik dalam kehidupan ini untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, khususnya dalam merayakan Natal. Kita tidak mencari kehebatan kita, tidak mencari prestasi atau mengandalkan prestasi kita. Tetapi semua yang kita lakukan, yang kita peroleh, prestasi itu harus dipersembahkan bagi Sang Maha Kudus sebagai anak-anak Allah. Mempersembahkan segalanya yang ada pada kita bagi Bapa. Atau dengan kata lain, semua yang kita miliki, yang kita lakukan demi untuk kemuliaan Dia. Sidang jemaat yang kekasih dalam Kristus, marilah kita terus-menerus berkarya sebaik-baiknya, seindah-indahnya, secantik-cantiknya dalam menata strategi pelayanan dan kehadiran kita. Sehingga proses pembentukan atau penggemblengan terberat pun dapat kita lalui dengan baik. Mari kita upayakan setulus-tulusnya batin kita. Kita terus berjuang dengan ketegaran, dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga segalanya dapat kita persembahkan kepadanya. Segalanya yang kita lakukan adalah sebagai tanda syukur dan bakti kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, khususnya dalam merayakan Natal hari ini. Kita terus memaknai bahwa betapa pentingnya kita melayani dengan sepenuh hati. Roh Kudus terus mendorong kita, menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita hening sejenak. Dalam keteduhan hati, kami datang bersyukur Tuhan. Kami masih diperkenan untuk merayakan dan memaknai Natal di tahun 2020 ini. Begitu luar biasa kasih pertolongan-Mu. Walaupun kami diperhadapkan kepada berbagai pergumulan, khususnya bergumul atas penyebaran pandemi corona, tetapi kami terus bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir menuntun dan memberi kami hikmat. Ajar kami untuk terus bersyukur, seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kandang domba itu rumahnya. Mari kita bawa persembahan kita. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai Gembala, bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat patut kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki dan merancang kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan hari ini, atas perkenanmu dan kemurahanmu, kami boleh duduk bersama. Kami boleh merendahkan hati, mempersembahkan hati, tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Kami bersyukur bahwa di perayaan Natal saat ini, kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan, yang telah kami dengarkan menguatkan kami untuk melihat bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah dalam palungan itu hanya dapat kami maknai dan kami hayati ketika kami memberi diri untuk melayani dengan sepenuh hati dalam ketulusan. Ajarlah kami Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan, itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh bersyukur, yang boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini, khususnya di tanggal 25. Sebagai sebuah sukacita yang tentunya sukacita itu tidak terlepas dari berbagai pergumulan dan persoalan. Tetapi hari ini kami mau mengatakan
dalam iman penghayatan kami, perenungan kami dalam berelasi dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan menyertai kami sebagai Immanuel luar biasa boleh kami rasakan. Karena itu berkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai tingkatan umur. Tuhan terus mengaruniakan napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan hikmat, ketekunan dan kesabaran, sehingga mereka terus berproses. Dan dalam berproses ini senantiasa mendisiplinkan diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman untuk dipersembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab dalam pendampingan anak-anak, dalam memikul tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai keluarga Kristen. Biarlah semuanya ini dapat dilakukan dengan baik. Kami terus juga berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus yang terus-menerus, bahkan dalam 1 minggu ini terjadi peningkatan. Karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa kiranya kami dimampukan dengan kuat kuasa-Mu untuk menjaga interaksi kami, hubungan kami, untuk menjaga imun kami sehingga kami kuat menghadapi berbagai serangan dari penyebaran virus ini. Seluruh makanan, minuman yang kami konsumsi, kiranya Tuhan berkati, sehingga memampukan kami untuk tetap kuat. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur dalam mengalami berbagai berkat Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus memberi semangat sehingga dapat bekerja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya Tuhan yang memberi keberhasilan. Terima kasih persembahan syukur yang telah dinyatakan dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dipergunakan dalam menata pelayanan. Berkati yang masih ada pada jemaat-Mu, sehingga dengan hikmat dan kuasa Tuhan dapat dipergunakan dengan baik. Bapa di sorga, berkati kami juga untuk senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Terus kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa ini, segenap yang terlibat dalam menatanya. Tuhan beri hikmat sehingga kesatu paduan ini terus dijaga dalam kebinekaan. Biarlah semuanya ini kami lakukan demi untuk kepentingan kami bersama. Jauhkan dari kami segala tindakan-tindakan yang dapat merusak kebersamaan dan kepersatuan kami. Kami percaya negara Indonesia yang luar biasa indahnya, beragam dan kemajemukannya, Tuhan boleh menghadirkan kasih-Mu untuk kami nikmati bersama dalam kepelbagaian, untuk dapat menerima satu dengan yang lainnya tanpa memandang latar belakang etnis, agama, golongan, dan sebagainya. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, khususnya keluarga dari almarhum Bapak Cita yang Tuhan telah panggil pada tanggal 18 yang telah meninggal di rumah sakit Plamonia. Istri dan anak-anak segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Demikian juga duka cita yang mereka alami menjadi bagian duka cita keluarga besar Bunturan. Kami terus mendukung keluarga kami Tuhan. Kami terus mendukung rencana pemakaman dari almarhum. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Majelis gereja dalam menata pelayanan dan pengurus OIG di Jemaat Bunturano, Tuhan terus berkati. Persiapkan kami semua Tuhan untuk memasuki tahun yang baru, khususnya di akhir tahun 2020 ini. Sehingga seluruh yang kami rencanakan, semuanya ini boleh kami lakukan dalam tuntunan Tuhan
dengan berpatokan kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua yang terlibat dalam mempersiapkan pelayanan hari ini Tuhan berkati. Ini doa syafaat kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Immanuel. Kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebuah perenungan Natal kita dengarkan dan hayati sebagai berikut. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu, apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Mari jemaat, kita menyanyi dengan merdu, sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka bergair, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tempat ini, dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, kita telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk menyatakan makna Natal dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan pada segala tempat dan kesempatan. Terang yang telah datang ke dalam dunia ini akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Biarlah kami pergi untuk mengabarkan berita sukacita kepada semua orang, karena kami telah melihat
kemuliaan Allah dalam palungan. Saudara-saudara, pergilah. Siramilah dunia yang kering dengan kasih. Hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai. Segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita. Usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa, dan karena itu arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita, kamu, dan memberkati kamu. Kiranya Ia menyinari kamu dengan wajah-Nya, dan kiranya Ia menyatakan kasih dan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Mari jemaat Tuhan, mulai dari dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing, selaku jemaat Bunturannu, kita nyatakan kemuliaan Allah. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Demikianlah ibadah Natal 25 Desember hari ini. Tuhan terus menguatkan dan memampukan sidang jemaat Tuhan untuk terus berkarya dan beraktivitas. Immanuel, itulah komitmen kita hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan, dia terus menyertai dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Selamat Natal, selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Selamat siang, berkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
muliakan Tuhan. Oh, 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 dia muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi di hadapan penuh. Dia muliakan Tuhan.